Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kembali kita akan sedikit membahas tentang kata sela. Dalam kitab Mazmur setidaknya ada 71 kata sela. Para penafsir beragam menafsirkan kata sela. Tetapi pada umumnya karena kitab Mazmur itu merupakan karya sastra yang bersifat puisi atau pujian, maka kata sela itu bisa dimaknai kalau dalam sebuah pujian, maka kata sela itu bisa berarti tanda untuk mengulang ke bait sebelumnya atau semacam interlude untuk memasuki bait berikutnya. Dan biasanya yang disebut interlude yang memainkan adalah musik saja tanpa ada pujian. Biasanya ada naik nada yang disebut overtone. Tetapi kalau dalam sebuah liturgi, kata sela itu bisa berarti tanda bagi jemaat untuk mengangkat tangan atau bahkan berlutut. Kalau dalam tradisi Timur Tengah, maka yang disebut berlutut itu sampai dahinya menyentuh tanah. Jadi kata sela itu tidak perlu dibaca, karena waktu itu belum ada tanda-tanda musik atau notasi-notasi tertentu, maka dipakailah kata sela. Sekali lagi, kata sela itu penting untuk membatasi bait yang satu dengan bait yang lain. Dan kata sela kalau dalam makna liturgi itu bisa memberikan tanda apa yang harus dilakukan oleh jemaat saat melakukan ibadah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, refleksi kata sela kalau dikaitkan dengan kehidupan ini tidak selamanya berirama baik-baik saja. Kadang-kadang irama itu harus berdinamika sedemikian rupa dan nadanya mungkin terlalu tinggi dan membuat kita juga mengalami kejenuhan, kebosanan, mengalami kepanikan dalam kesibukan kita menghadapi irama hidup yang berdinamika itu. Maka dibutuhkan ruang sela. Ruang sela yang baik adalah timingnya harus tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat, sehingga ruang sela itu benar-benar bermakna dan memberikan dampak yang baik, positif dan benar dalam kehidupan kita. Mari kita membaca sekali lagi di dalam Mazmur pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur pasal 3 ayat 4 dan yang kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sekali lagi di situ dipakai lagi kata sela. Lalu kalau kita mau membaca ayat yang ke-6, maka dikatakan oleh bait berikutnya oleh pemazmur, dalam hal ini Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ada perubahan penekanan, ada perubahan intonasi. Yang kalau kita membaca ayat 2 dan 3 itu intonasinya tentang kekesalan dan kegalauan Daud karena banyak musuh-musuhnya. Tetapi ketika memasuki ayat 4 dan 5 kemudian dilanjutkan ayat 6 dan 7, maka intonasinya, maka tekanan-tekanan di situ lebih positif dan lebih menyemangati bagi Daud sendiri. Sekali lagi, ruang sela itu penting. Jadi usahakan dan ikhtiarkan ruang sela dalam kehidupan saudara dengan timing yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara.